Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuad Muhammad Azaki dengan NPM 20110300227 dari kelas MPID akan menjelaskan tentang Arab pra-Islam, sistem kepercayaan dan kebudayaan. Arab pra-Islam merujuk pada keadaan Jazirah Arab sebelum tersebarnya Islam pada tahun 630-an. Jazirah ini dihuni oleh bangsa Arab. Sebagian bangsa Arab masa itu telah hidup menetap, sementara sebagian lain hidup sebagai Badui yang nomaden, tidak menetap. Sebelum Islam datang, kita mengetahui masyarakat bangsa Arab mengalami sebuah fase, yang dimana fase itu dianggap sebuah fase yang tidak memiliki nilai-nilai moral. Karena pada fase itu, kehidupan manusia sangat semrawut, melakukan apa-apa yang dikehendakinya tanpa terkait dengan aturan yang pasti. Fase itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Disebut jahiliyah karena di fase itu manusia bisa dikatakan hidup dengan hasrat atau hawa nafsu yang membabi buta tanpa menggunakan akal dan pikiran mereka. Padahal, seperti yang kita ketahui bahwa akal dan nafsu harus saling sinkron sebagai instrumen dalam melakukan sesuatu. Ada saat itu, masyarakat Arab memiliki kebiasaan buruk seperti minum minuman keras, berjudi, berzina, dan menyembah berhala. Bangsa Arab telah menganut berbagai macam agama, akhlak, dan adat istiadat dan aturan sebelum Islam datang. Agama Islam bertemu dengan agama jahiliyah. Sistem kepercayaan bangsa Arab pra-Islam. Kepercayaan bangsa Arab sebelum lahirnya Islam mayoritas mengikuti dakwah Nabi Ismail alaihi salam, yaitu menyeru kepada agama Allah, mengesahkan Allah, dan memeluk agamanya. Waktu terus bergulir sekian lama, hingga banyak di antara mereka yang melalaikan ajaran yang pernah disampaikan kepada mereka. Sekalipun begitu, masih ada sisa-sisa tauhid dan beberapa syiar dari agama Ibrahim. Sehingga muncul Amru bin Luhai, pemimpin Bani Khuza'ah. Dia tumbuh sebagai orang yang dikenal baik, mengeluarkan sodakoh dan respek terhadap urusan-urusan agama. Sehingga semua orang mencintainya dan hampir-hampir mereka menganggapnya sebagai ulama besar dan wali yang disegani. Kemudian, Amru bin Luhai mengadakan perjalanan ke Syam. Di sana dia melihat penduduk Syam menyembah berhala. Ia menganggap hal itu sebagai sesuatu yang baik dan benar. Sebab menurutnya, Syam adalah tempat para rasul dan kitab. Maka dia pulang sambil membawa Hubal dan meletakkannya di Ka'bah. Setelah itu dia mengajak penduduk Mekah untuk membuat persekutuan terhadap Allah. Pada saat itu, ada 3 berhala yang paling besar ditempatkan mereka di tempat-tempat tertentu. Seperti 1, Manat, mereka menempatkan di Mushalal di tepi laut Merah dekat Kuwait. 2, Lata, mereka menempatkan di Taif. 3, Uzza, mereka tempatkan di Wadi Naklah. Setelah itu, kemusyrikan semakin merebak dan berhala-berhala yang lebih kecil bertebaran di setiap tempat di Hijaz, yang menjadi fenomena terbesar dari kemusyrikan bangsa Arab di kala itu, yakni mereka menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Ada beberapa contoh tradisi dan penyembahan berhala yang mereka lakukan, seperti mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya, berkomat-kamit di hadapannya, meminta pertolongan tatkala kesulitan, berdoa untuk memenuhi kebutuhan dengan penuh keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka kehendaki. Mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, merunduk dan bersujud di hadapannya. Mereka mengorbankan hewan sembelih demi berhala dan menyebut namanya. Selain itu, orang-orang Arab juga mempercayai dengan pengundian nasib dengan anak panah di hadapan berhala Hubal.
Mereka juga percaya kepada perkataan peramal, orang pintar, dan ahli nujum. Di samping adanya kepercayaan dan penyembahan berhala yang dilakukan masyarakat Arab kota Mekah pra-Islam, terdapat pula kepercayaan lain yang mereka yakini, seperti menyembah malaikat. Sebagian di antara masyarakat Arab jahiliyah ada yang menyembah dan menuhankan malaikat, bahkan ada yang menganggap bahwa malaikat adalah putri Tuhan. Menyembah jin untuk ruh dan hantu, sebagian ada lagi yang menyembah jin hantu dan leluhur mereka. Bahkan ada suatu tempat yang mereka keramatkan yang mereka sebut dengan Darohim. Mereka selalu mengadakan sesajian berupa kurban binatang sebagai bahan sajian agar mereka terhindar dari mara bahaya dan bencana. Sekalipun masyarakat jahiliyah seperti itu, tapi masih ada sisa-sisa dari agama Ibrahim, dan mereka sama sekali tidak meninggalkannya, seperti penganggungan terhadap Ka'bah, tawaf di sekelilingnya, haji, umroh, wukuf di Arafah dan Muzdalifah. Memang ada hal-hal baru dalam pelaksanaannya. Kemudian sistem kebudayaan bangsa Arab pra-Islam. Akibat peperangan terus-menerus, kebudayaan Arab tidak berkembang. Karena itu, artefak sejarah Arab pra-Islam sangat langka didapatkan di dunia Arab dan yang dalam bentuk bahasa Arab. Sejarah mereka hanya dapat diketahui dari masa kira-kira 150 tahun menjelang lahirnya Islam. Masyarakat Arab juga mempunyai kebudayaan yang buruk, yaitu minum arak dan berjudi. Mereka suka minum arak secara bersama dalam suatu pertemuan sambil berjudi, mencuri dan merampok, dan tidak ada larangan dalam hal makanan dan minuman. Mereka suka makan darah, daging hewan tanpa disembelih, dan makan bangkai. Mereka mencuri dan merampok, bahkan membunuh untuk memperoleh yang mereka inginkan. Bertengkar dan berkelahi hanya karena masalah kecil dan sepele, misalkan karena memperebutkan sepotong roti. Pertengkaran perseorangan menjadi perkelahian kelompok atau kabilah, sehingga menjadilah perang besar. Dalam kehidupan seni dan budaya, orang-orang Arab sebelum Islam sangat maju. Bahasa mereka sangat indah dan kaya. Syair-syair berjumlah banyak di kalangan mereka. Seorang penyair dan ahli berpidato khutbah sangat dihormati. Tiap tahun di Pasar Ukas diadakan deklamasi sajak yang sangat luas. Hal lain yang sangat dipentingkan oleh orang Arab jahiliyah adalah catatan keturunan, nasab. Nasab digunakan untuk bermegah-megahan dan ajang pamer dengan lawannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.